Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, milenial, para pegiat, dan juga penggerak pemberdayaan. Malam ini kita akan bincang-bincang terkait kopi ya, sejarah kopi, kopi sebagai budaya, kopi yang juga mempunyai pengaruh yang sangat kuat terkait perekonomian di Indonesia. Saya Dwi Nugroho, saya dari The Center of Desa Studies Payungi University. Di samping saya ada Pak Dharma Setiawan dari Payungi University dan juga ada Bung Tom. Dia adalah penggagas kampung kopi ya di Payungi. Nanti kalau teman-teman ada waktu bisa main ke kampung kopi Payungi yang insya Allah kita akan launching bulan Januari di tahun depan. Ya ini adalah upaya kita untuk menyongsong tahun baru ya. Dan di sisi yang paling kiri ada Bung Mustafa Ahyar, dia dari pegiat kopi. Nanti kita akan berbicara panjang lebar terkait kopi dan saya pikir pengalaman beliau ini sangat-sangat luar biasa sekali terkait kopi yang ada di Indonesia. Dan juga pengalaman beliau terkait kopi-kopi internasional itu sangat-sangat luas sekali. Dan malam ini kita akan berbicara panjang dan ya mungkin ini hanya pengantar ya. Karena ini diskusi ini akan berseri. Mungkin di minggu depan kita akan berbicara kopi dalam perspektif yang lain dan saya pikir kopi ini menjadi salah satu industri lah, salah satu pendobrak perekonomian Indonesia. Yang saya pikir itu punya potensi yang sangat besar. Tapi kemudian itu tidak dimanfaatkan atau tidak dioptimalkan dengan sangat-sangat baik. Dan pada akhirnya kopi yang saat ini menjadi salah satu industri perkebunan yang mempunyai potensi yang sangat kuat untuk membangun sebuah ekonomi negara itu tidak dapat dioptimalkan. Dan malam ini kita akan membincang hal itu dan untuk yang pertama kita akan berbicara tentang kopi dalam perspektif kebudayaan dan juga ekonomi kreatif dari Pak Dharma Setiawan dari Payungi University. Mungkin ada pengantar terlebih dahulu, nanti kita akan berbicara panjang dan lebih lanjut. Silahkan Pak Dharma Setiawan. Baik, terima kasih banyak Mas Dwi. Teman-teman sekalian, saya coba membuka HP saya, ada beberapa data terkait dengan bagaimana mulai dari biji kopi lalu kemudian dinikmati di depan meja kita seperti ini. Pada dasarnya industri kopi di Indonesia itu menempati urutan keempat. Jadi tidak jelek-jelek amat. Pertama kan Brazil, kedua Vietnam, terus kemudian di sini yang ketiga adalah Kolombia dan keempat Indonesia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kenapa negara sebesar Indonesia kok kalah dengan negara kecil seperti Vietnam misalnya. Jadi ada yang salah juga dari cara kita melihat kopi sebagai komoditas yang hanya memberikan hasil panenannya kepada industrialisasi. Jadi belum ada upaya bahwa kopi bisa diolah, kopi bisa dikerjakan bareng-bareng secara komunitas, kopi bisa menjadi seperti tadi dalam perspektif ekonomi kreatif. Kita lihat ada 17 subsektor ya. 17 subsektor ekonomi kreatif itu kopi masuk di mana saja. Padahal kan kopi bisa dikombinasikan. Kalau kita mau melihat misal kopi dengan film, misal muncul film filosofi kopi misal. Kopi dalam bentuk merchandise fashion misal. Orang akhirnya bisa membuat quotes-quotes tentang kopi ya kan. Atau kemudian kopi dalam perspektif musik sangat kental sekali. Kafe-kafe selalu menghidupkan musik, ya, masuk film tadi. Bahkan kopi itu juga bisa menimbulkan arsitektur lokal. Banyak kedai-kedai kopi yang mengakomodir arsitektur lokal. Terus kemudian kalau kita lihat dalam segi yang lain ya, dalam desain komunikasi visual, terus kemudian desain grafis, kemudian kopi dalam kriya gitu. Cara pengemasan kopi sekarang unik-unik, ya kan, unik-unik. Jadi pertumbuhan kopi dalam mengembangkan ekonomi kreatif kita belum bisa membayangkan sejauh itu dari sisi pandangan petaninya sendiri. Sehingga yang terjadi di Lampung adalah kopi memang ada, kopi memang diproduksi, tapi cara kita dalam
mengembangkan dalam bentuk nilai tambahnya, itu kemudian terjadi ketimpangan. Yang terjadi misal di Lampung. Lampung ini menepati urutan kedua loh se-Indonesia kopi Robusta ya. Kopi Robusta itu pertama Sumatera Selatan, kedua adalah Lampung, ketiga adalah Bengkulu, keempat itu Jawa Timur kalau nggak salah, kelima adalah Sumatera Utara. Di posisi kedua Lampung, ternyata yang terjadi adalah produksinya memang paling nomor 2. Tapi ini hanya untuk memberikan komoditas kepada perusahaan-perusahaan sasetan, kopi sasetan. Jadi anak muda ngopi sasetan padahal di kampungnya sendiri ada kopi yang lebih bagus. Kopi di depan kita ini kan kopi asli dikelola sendiri dan wujud keberdayaan, dan kita butuh suatu Bung Tom bicara lembaga riset kopi ya. Kita di Payungi kan bicara kuliner. Lalu di tahun kedua kita udah ulang tahun ini kita memikirkan bagaimana kampung kopi itu mulai mengakomodir kopi-kopi lokal yang selama ini memang menjadi kekuatan indie lah. Kalau dalam musik, orang selama ini dibajak oleh industrialisasi musik ya. Sekarang kopi juga ada indinya, bukan hanya sebuah orang bikin musik indie, tapi ini ada kopi indie. Nah kopi indie ini jangan salah, kita bisa mengembangkannya dalam hal yang lain. Tapi karena saya memberikan pengantar terkait dengan kopi dan ekonomi kreatif, kita ingin fokus dulu mengupas ini lebih jauh, dan nanti kita mungkin bisa bicara perspektif ekonomi, politik, budaya, kopi dengan desa, misal kopi dan desa. Tapi kopi dan ekonomi kreatif itu terkait erat. Dan media digital hari ini banyak sekali membranding kopi dalam berbagai bentuk dan menyajikan kopi dari, nanti Mas Ayar bisa membantu kita untuk menjelaskan bagaimana budaya orang dari sasetan sampai ke kopi kinian. Itu saja sih pengantar saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Dharma Setiawan. Tadi sudah sangat kontroversial ya sebenarnya. Kita sebagai produsen kopi ternyata kita juga tidak bisa memenuhi sebuah permintaan pasar. Atau kita tidak bisa meningkatkan sebuah peradaban ekonomi di tengah-tengah lingkungan kita gitu. Mungkin kita akan bergeser ke sebelah kiri ke Bung Tom tentang gagasan kampung kopi ya Bung Tom ya. Apa yang menjadi visinya Bung Tom? Apakah kemudian ini menjadi sebuah gerakan resolusi yang memang itu untuk membangkitkan semangat para petani yang ada di Lampung ini? Mungkin itu bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bung Dwi yang sudah mempersilahkan saya. Di sini saya akan bicara tentang alasan kenapa kemudian ada gagasan mengenai kampung kopi ini ya, atau kopi institut. Nah, sebetulnya kopi ini sesuatu yang sangat kompleks ya. Kalau kita lihat sejarahnya kan ada kaitannya dengan agama gitu kan. Dulu kaum Sufi itu pertama kali ditemukan kopi itu karena ada penggembala yang dia menggembalakan kambing, kemudian kambing ini makan biji kopi. Dia makan biji kopi. Nah, kambing-kambing yang makan biji kopi ini dia lebih lincah dibandingkan kambing-kambing yang lain. Nah, kemudian ada inisiatif untuk membuat kopi itu. Sampai di tangan Sufi, kopi ini digunakan untuk mereka supaya lebih semangat dalam beribadah. Gitu kan. Nah, konteksnya dalam kekinian, saya melihat bahwa relasi kopi ini lebih luas sekarang. Kalau kita lihat dalam konteks pentahelix itu ya, ada akademik, bisnis, kemudian komunitas, terus government dan media. Nah, yang pertama saya akan meninjau dari sisi akademik. Nah, sebenarnya kopi ini tidak sesederhana yang selama ini kita lihat. Kopi yang biasanya hanya dinikmati oleh petani gitu kan. Tapi sebetulnya di balik itu ada bisa ditinjau dari sisi akademis juga. Nah, kita di kampung kopi ini nanti juga akan banyak mengulas mengenai sisi-sisi akademis dari kopi. Nah, mungkin dulu Presiden Jokowi pernah membuat wacana mengenai program studi kopi dan banyak orang tertawa karena hal tersebut ya.
sebetulnya tidak menjadi persoalan karena menurut saya itu sah-sah saja. Kopi ditinjau dari berbagai perspektif, perspektif akademik misalkan, riset-riset mengenai kopi, kemudian nanti di produk-produk kopi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi bisnis. Nah, kaitannya kopi dengan bisnis ini sangat erat sekali. Mungkin dari sekian sisi, nah bisnis ini yang secara kasat mata bisa kita lihat dari sisi produksi, kemudian dari petani sampai ke tangan kita itu kan. Itu ada relasi-relasi bisnis gitu kan. Dan Pak Darmas tadi sudah menyebutkan bahwa ternyata Lampung ini produksi kopinya cukup tinggi di Indonesia, tapi kita mau ngopi di luar daerah, cari kopi Lampung itu susah. Gitu kan. Cari kopi Lampung itu susah. Malah justru di Metro ini kan yang paling ramai kopi Aceh. Nah, itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Bung Ahyar ya terkait dengan bagaimana kopi itu dipasarkan gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah komunitas. Oke, dalam konteks komunitas bahwa sebenarnya kopi ini tidak hanya bisa dinikmati oleh segelintir elit. Artinya kopi akan lebih berkembang dan lebih berdampak kepada warga jika dia dikembangkan berbasis komunitas. Ya seperti payung inilah contohnya kan. Jadi warga ikut, komunitas ini dimaknai secara luas. Gitu kan, komunitas-komunitas warga, community. Yang selanjutnya adalah government. Nah, setelah akademik, kemudian bisnis, kemudian komunitas. Nah, pemerintah ini ikut menjadi penggerak. Dia bisa mensupport dari sisi regulasi, kemudian bahkan mungkin bisa jadi dari sisi konsumsinya juga gitu kan. Ikut menganggarkan, kalau di Lampung ini kan sudah ada peraturan mengenai ngopi kan. Nah, itu saya kira ya setiap hari Jumat. Nah, di Lampung ini saya kira sudah government, dari sisi government sudah cukup berjalan gitu. Yang terakhir adalah dari sisi media. Nah, media ini tidak hanya dimaknai dalam konteks kekinian adalah bukan hanya media mainstream ya. Warga, komunitas, kemudian anak-anak muda itu bisa memanfaatkan kanal-kanal milik mereka sendiri untuk memasarkan. Bahkan mungkin petani juga kalau dia kreatif, dia bisa membuat konten gitu kan. Dari cara dia memanen itu. Itu sangat saya kira sangat apabila dari beberapa sisi ini bisa berkolaborasi dan saling keterhubungan satu dengan yang lain, saya kira kopi ini akan bisa menjadi lebih berkembang. Dalam hal ini kopi Lampung ya, yang akan kita lebih intens untuk kita kembangkan. Gitu. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Bung Tom. Setidaknya kita sudah paham ya terkait pentahelix yang kemudian dari semuanya itu juga harus mempunyai titik sambung lah, harus mempunyai sebuah kolaborasi. Bahkan di masa pandemi saat ini, kolaborasi itu sangat penting sekali. Bahkan juga kita juga harus mampu beradaptasi dengan cepat dengan fenomena-fenomena yang ada saat ini. Dan kita juga harus membuat atau membentuk sebuah realitas-realitas baru yang kemudian itu yang akan menjadi sebuah konsumsi publik. Kita juga harus bangun opini-opini yang memang itu melibatkan anak-anak milenial. Saya rasa anak-anak milenial ini belum sadar ya. Bahkan mereka itu suka mengkonsumsi kopi, tapi kemudian kopi itu bukan kopi bubuk yang asli dari petani. Kopi-kopi yang mereka konsumsi itu adalah kopi-kopi hasil industrialisasi. Mungkin nanti kita akan berbicara banyak tentang industrialisasi kopi di pembicara yang ketiga, itu ada Bung Mustafa Ahyar. Kita akan berbicara lebih detail ya terkait bagaimana anak-anak muda ini lebih suka mengkonsumsi kopi saset daripada kopi bubuk. Silahkan Bung Mustafa Ahyar. Baik, terima kasih Bung Dwi atas kesempatannya. Jadi menarik kalau ngobrol kopi itu sebenarnya banyak ya spektrumnya ya. Banyak banget, jadi saking banyaknya kita bahkan bisa mengobrolkan ini setiap hari ketemu selama sebulan mungkin tidak akan habis bahasannya gitu. Selalu ada bahasan-bahasan yang baru. Tapi saya mau coba lihat ini dari perspektif generasi ya. Jadi kan sebenarnya kalau yang kita lihat fenomena yang terjadi di
di dunia saat ini ya, terkhusus di Indonesia, sebenarnya kan kopi ini menjadi sebuah tren, ya. Dan tren itu terbentuk karena ada proses transfer antar generasi. Bisa saya bilang kalau akhir-akhir ini kopi itu menjadi sangat menjadi sangat fenomenal gitu ya, di mana-mana ada kopi gitu, ada coffee shop. Sebenarnya ya gitu karena ada pola generasi tadi. Generasi orang tua kami dulu memaknai minum kopi itu ya suguhan di rumah atau ketemu teman, bertamu, dan kemudian menikmati kopi bersama, sehingga jadi jadi minuman yang memperhangat obrolan-obrolan seperti itu. Ya orang tua kami dulu mungkin sedikit lah ngopi itu di warung atau apa, mungkin ada sedikit segmen saja yang nikmatin kopi itu di warung. Tapi kemudian generasi berubah, milenial itu muncul ya dengan beriringan lahirnya internet. Jadi berbicara tentang kopi itu adalah sebenarnya berbicara tentang semakin luasnya wawasan tentang kopi. Gitu. Jadi milenial ini menangkap segala bentuk wawasan tentang kopi itu dari teknologi itu sendiri, dari internet itu. Bahkan pengaruh-pengaruhnya gitu. Kenapa kok orang itu bisa termotivasi ngopi dengan harga yang sangat mahal gitu ya, yang premium gitu, mungkin karena ada pengaruh-pengaruh dari sosial media dan segala macam. Itulah yang terjadi, yang kalau saya lihat sebagai dari perspektif generasi ya. Nah saya sendiri dari ngelihat sebagai milenial sendiri, saya ngelihatnya ya gitu, kita banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya dan lifestyle gitu kan. Ada film seperti Filosofi Kopi yang gara-gara film itu akhirnya banjir bertaburan coffee shop di Indonesia. Orang-orang berlomba-lomba untuk bikin tema-tema kopi yang bisa bercerita tentang kopinya. Kemudian memberikan kisah-kisah bagaimana perjalanan kopi itu dari mulai petani sampai ke end user ya, si konsumen gitu. Jadi lebih kepada tren lifestyle gitu. Nah, dan itu semakin teramplifikasi gitu. Jadi semakin kuat, semakin terpolar bahwa ya milenial ini akhirnya kayak nggak jauh dari kopi gitu loh. Dan kopi itu malah jadi ajang kalau saya nyebutnya bandwagon gitu. Ketika ada efek ikut-ikutan juga gitu loh. Karena teman-teman ada tongkrongan kopi gitu ya. Akhirnya ikutan kopi. Dan yang terjadi juga sebagaimana yang sebelum-sebelumnya tentang kopi itu sendiri, ya akhirnya semua segmen pun ada semua gitu ya. Mulai dari segmen kopi sasetan gitu, segmen kopi tubruk yang bisa diseduh di rumah ya, sampai ke segmen yang orang itu mengkonsumsi kopi ya, dia bukan hanya sekedar konsumsi aja, tapi ingin sekaligus konsumsi, tapi dia juga bisa menawarkan ke orang lain. Makanya ada beberapa data tadi yang saya baca bahwa tren perubahan lifestyle kopi itu kan ya bertahap ya, dari mulai orang itu minum pakai saset, tadi ada yang dijelaskan oleh Pak Dharma bahwa ternyata itu melalui proses industrialisasi yang besar-besaran gitu kan. Kita menikmati kopi saset yang diambil dari petani, kemudian didistribusikan dengan saset-saset tersebut. Ya kita juga mengalami fase lifestyle seperti itu, karena kopi saset gampang gitu loh. Tinggal beli di warung, bawa ke rumah, cukup beli harga mungkin range-nya 1.000 sampai 3.000 gitu kan, udah bisa nikmatin kopi. Kemudian dari saset, dengan adanya internet itu, sosial media, akhirnya orang rame-rame melihat proses terjadinya invasi besar-besaran waralaba, franchise seperti korporat besar seperti Starbucks gitu kan. Orang melihat kopi itu bukan lagi hanya sekedar lifestyle minum saja, tapi lebih ke prestis gitu. Jadi kalau minum di Starbucks itu kayak kebawa suasana jadi keren gitu. Bayangin ya, ngopi harga 50.000, harga 70.000 ya, tapi orang itu merelakan bisa ngopi di situ hanya untuk bisa foto cup yang dia beli gitu. Dan sepertinya itu mayoritas yang terjadi di Indonesia. Ya walaupun pada akhirnya akan jadi penikmat juga gitu. Franchise kemudian beralih lagi kemudian jadi tren specialty. Nah, specialty sebenarnya unik. Jadi dengan berkembangnya wawasan tentang kopi tadi di sosial media, ada film lagi, ada ada budaya dari luar lagi. Orang itu berlomba-lomba untuk belajar jadi barista, ngolah kopi sendiri, ya. Bahkan mereka rela beli mesin sendiri untuk belajar gimana caranya ngolah kopi. Kenapa disebut kopi specialty? Karena
si orang tersebut, misalnya saya atau Bung Tobi, itu rela belajar datang ke barista hanya ingin tahu bagaimana mendapatkan cita rasa kopi yang paling enak gitu. Kemudian nyeduh sendiri di rumah ya, kita cari benar-benar cita rasa yang emang yang seperti orang ngomong gitu. Bahkan kalau obrolan kita sesama penikmat kopi itu kan, wah ini kopinya ini mengeluarkan aroma citrus ya, kulit jeruk, seperti ada pisangnya, kemudian ada rasa kecoklatannya gitu. Nah karena orang makin penasaran, ada lifestyle seperti itu, ada tren gitu. Orang tuh makin penasaran, kemudian berlomba-lomba menambah wawasan tentang itu, bahkan jadi barista-barista indie gitu. Dia menjadi barista tanpa harus punya bisnis kopi gitu. Dia punya skill-skill seperti itu, bagaimana mengolah dari biji sampai ke itu. Nah itu ya, itu berbicara tentang tren di specialty. Nah yang terakhir, trennya berubah jadi kopi kekinian. Bagi orang yang mau instan, nggak mau capek ngolah-ngolah ini, dia pengen nikmatin kopi yang lebih mungkin hype ya. Dia secara tren masuk ke lifestyle-nya, tapi tidak terlalu ribet ya. Kita belakangan ini sering dengar dengan istilah kopi susu ya, kopi susu gitu. Jadi olahan kopi susu, es kopi susu gitu ya, yang bisa dipakai nongkrong sama teman-teman, harganya lebih terjangkau daripada kopi yang waralaba tadi. Tapi dengan itu tetap dapat prestisnya tongkrongan kopi ala milenial aja gitu. Jadi dengan perjalanan tren kopi itu sebenarnya, dan itu masih terjadi sebenarnya, bukan saling menghilangkan gitu. Dengan adanya tren-tren tadi itu bukan yang saset kemudian jadi hilang, ya tetap ada segmennya. Toh yang seneng ke Starbucks itu kalau mentok-mentok juga ya, mentok-mentok nggak ada kopi nih, ya akhirnya yang ditawarin ngopi saset ya minum juga gitu kan. Walaupun ada cerita ya, wah saya kalau minum kopi saset ya mulus-mulus gitu. Ya itu cerita-cerita yang dibuat-buat aja lah, karena udah kadung gengsi gitu loh, kebawa gengsi gitu. Kurang lebih gitu sih kalau kita bicara tentang tren ya, dari perspektif generasi gitu. Nah kita masih belum melihat aja bagaimana generasi setelah kita gitu. Nah itu yang mungkin harus kita telaah dan kita kaji lebih dalam gitu tentang progres tren kopi ini ke depan. Itu Bung Dwi kira-kira. Oke, terima kasih banyak Bung Mustafa Ahyar. Menarik ya kita berdiskusi tentang kopi yang selama ini tuh ada di sekitar kita, tapi itu juga tidak teroptimalkan. Bahkan itu tergerus oleh industrialisasi, tergerus oleh fenomena-fenomena yang lainnya. Tadi Pak Dharma juga sudah menyinggung tentang 17 subsektor ekonomi kreatif ya. Kemudian Bung Tom juga menyinggung tentang pentahelik yang kemudian juga harus secara terus-menerus berkesinambungan ya antara satu sama yang lainnya. Mungkin itu segmen 1 yang sangat menarik sekali. Nanti kita akan balik lagi ke segmen yang selanjutnya. Segmen kedua kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang kopi dan juga ya fenomena-fenomena yang ada saat ini yang kita konsumsi ya. Cukup sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.